Selamat berjumpa lagi teman-teman, kembali lagi di Leaders Talk Himpunan Alumni IPB. Kalau minggu kemarin kita sudah kedatangan dari Ketua Himpunan Alumni IPB, kali ini saya bersama seorang yang tidak kalah keren ya. Masih dari Himpunan Alumni IPB, beliau adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni IPB, Pak Walnek S. Jas. Ya, halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Dias gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Sehat ya. Menghadapi new normal ini apa Pak kira-kira yang berubah nih? Ya banyak yang berubah ya, waktu, kemudian pikiran, ya intinya ini memang masa-masa sulit ya. Kita harus menghadapi dengan baik. Dan penyesuaian dengan cepat ya Pak? Ya betul. Pak Walnek S. Jas ini lahir di Kota Gadang ya Pak ya, 10 September 1971 ya Pak ya. Saya penasaran, masih muda kok Pak kelihatannya. Saya penasaran Pak, apa inspirasi dari nama Bapak ini kan menarik, tidak biasa nih Pak Walnek, dan S-nya itu apa Pak sebenarnya? Oke. Jadi nama saya memang satu-satunya di dunia ya, Walnek. Sebetulnya Walnek itu banyak orang yang nggak paham, itu dikira nama dari luar ya, nama orang bule katanya. Padahal enggak, Walnek itu singkatan dari Wali Negeri. Jadi bapak saya dulu waktu saya lahir itu menjadi wali negeri, wali nagari kalau di Sumatera Barat itu pamong praja, pembantu camat. Nah, jadi karena dia jadi wali negeri, anaknya lahir, ya udah kan, daripada susah-susah cari nama anak, wali negeri. Nah, Sophia, S itu Sopian. Tadinya Sopian, tapi saya rubah Sophia. Kenapa Pak? Sophia itu juga, ya filosofinya bagi saya adalah semacam sophisticated ya. Jadi kesempurnaan ya, kesempurnaan lah kira-kira seperti itu. Nah, Jas itu singkatan dari bapak dan ibu. Nama bapak dan ibu. Orang tua. Iya, nama orang tua. Menarik sekali Pak, namanya penuh dengan cerita. Ya, kira-kira begitu. Lalu Pak Walnek ini ternyata sudah aktif di organisasi sejak SMA nih Pak. Ya. Katanya pernah ya malah SMP ya. Oh, malah SMP ya Pak. Di SMA jadi ketua OSIS ya Pak. SMA ketua OSIS. Bahkan ketua OSIS, Forum Komunikasi OSIS Sumatera Barat. Ya. Di zaman itu Bapak sudah menjadi ketua dari ketua OSIS yang Sumatera Barat. Gimana Pak perasaan? Jadi ya senang ya, ada ceritanya juga. Jadi dulu para senior dari ITB, jadi mahasiswa ITB yang dari Sumatera Barat, mereka pulang ke Sumatera Barat membuat acara leadership camp. Jadi dia kumpulin lah itu semua ketua-ketua OSIS se Sumatera Barat, ada kira-kira 100-an lebih ya. Jadi dalam 4 atau 5 hari, saya lupa, 4 hari itu kita di training tentang leadership. Jadi kalau sekarang apa istilahnya, LK latihan kepemimpinan itu ya. Oh iya, LKM kalau di kuliah ya. LKMM ya. Jadi dia bikin training dengan pembicara orang-orang top, ya, tentu yang berasal dari Sumatera Barat karena dia adakan di Sumatera Barat. Nah, lalu para ketua OSIS ini menyepakati ada forum komunikasi. Jadi membuat organisasi baru. Nah, nggak tahu saya entah kenapa, mungkin karena saya lebih cerewet atau bagaimana, di acara forum-forum kajian itu saya didapuk menjadi ketua dari forum komunikasi, ketua OSIS se Sumatera Barat ketika itu. Pertama berarti ya Pak? Ketua pertama. Ya. Dan di kuliah juga Bapak aktif sebagai presidium senat ya Pak? Ya, di kuliah ada beberapa ya kegiatan yang saya hadapi. Yang pertama sebagai ketua, dulu namanya OMA, ketua angkatan. Jadi saya kuliah di IPB angkatan 27, kira-kira 1.800 mahasiswa itu ada organisasinya, OMA, organisasi mahasiswa angkatan. Sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Jadi ada ketua angkatannya. Nah, itu kita pemilihan umum dari satu kelas ke kelas lain gitu ya, berdebat kemudian berargumentasi. Ya alhamdulillah terpilih menjadi ketua angkatan. Nah, lalu dari situ di tingkat 2 saya aktif di Senat Mahasiswa SMPT waktu itu namanya, kalau sekarang kan BEM ya. Nah, di SMPT yang tahun kedua itu saya aktif di salah satu bidang, ketua departemen. Nah, baru di tahun ketiga saya terpilih jadi presidium Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Sudah jadi presidium. Iya. Nah, tidak berhenti di kuliah, ternyata Bapak juga masih mengabdi lagi di alma mater nih Pak. Di sekarang mengampu sebagai sekretaris jenderal ya Pak? Ya, sekjen. Kenapa Pak?
maksudnya sudah apa ya, ketika yang lain fokus berkarir mungkin, sudah ke pekerjaan atau sudah berkeluarga juga, masih mau mengabdikan dirinya ke himpunan alumni ini? Ya mungkin dasar aktivis kali ya, jadi susah hilang, apa namanya, susah hilang, dan hobinya memang berorganisasi sosial. Kita kan memang hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi untuk masyarakat juga. Sebetulnya saya sempat menghilang sebetulnya 15 tahun ketika saya menjadi profesional, itu bekerja di beberapa perusahaan. Nah itu saya tidak terlalu banyak organisasi sosial yang resmi, yang besar, karena apa, lumayan menyita waktu. Saya fokus ketika itu. Nah setelah saya selesai dari menjadi profesional, saya berpindah kuadran. Lalu teman-teman meminta saya untuk kembali aktif ya, untuk mengabdi kepada himpunan alumni. Ketika itu ada kebutuhan untuk membenahi organisasi himpunan alumni kita, yang tidak hanya sebatas seremonial, reunian, guyub-guyuban, tetapi juga ada program-program esensial yang bisa kita bangun. Nah, saya diminta menjadi sekretaris jenderal sebagai penjaga gawang, mengurus organisasi. Yang tadinya sebetulnya siapapun ketuanya, saya diminta oleh teman-teman untuk mau menjadi sekretaris jenderal. Nah, saya bersedia ketika itu, jadilah saya dengan Pak Fatan sebagai ketum dan sekjen saat ini gitu. Mantap sekali Bapak, sudah terkenal namanya ya Pak, dikenal namanya Pak Walnek nih emang aktivis sejati. Oke Pak, tadi Bapak sudah sempat ngebahas juga nih, menyinggung tentang kuadran ya Pak. 11 tahun ya Pak, 15 tahun? 15 tahun, setiap 15 tahun ya, pindah kuadran. Nah, 15 tahun berkarir di 4 perusahaan multinasional yang wah, tidak, cakupannya bukan perusahaan kecil nih Pak ya, perusahaan besar. Perjalanan karir seperti apa, dan akhirnya tadi boleh dijelaskan sedikit Pak tentang kuadran apa tuh tadi Pak yang dimaksud? Oh iya, jadi ya kita hidup kan selalu ada proses pembelajaran ya. Jadi saya juga membuat rencana-rencana dan patokan-patokan pembelajaran sendiri. Saya menganggap atau saya merencanakan hidup saya ini akan menjadi selesai nantinya dalam menjalani 4 kuadran. Saya membagi 4 kuadran. Jadi banyak orang yang juga bagi 4 kuadran dengan definisi berbeda-beda. Saya membaginya kuadran 1, 15 tahun pertama itu istilah saya belajar atau bersekolah. Jadi mulai SD 6 tahun, kemudian SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun, kuliah. Jadi kurang lebih total 16 tahun lah ya. Nah itu kuadran pertama. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu, ngawang-ngawang lah pokoknya itu ya, tidak masuk dunia realitas ya. Nah kuadran 2 itu profesional, bekerja sama orang dalam rangka menuntut ilmu, tetapi ilmunya lebih luas, tidak hanya ilmu yang mengawang-awang, tapi sudah real ya, real life, hidup ya, ilmu kehidupan, ilmu bisnis, ilmu karya, bekerja dan seterusnya. Itu juga saya patok 15 tahun. Nah, alhamdulillah persis. Jadi saya 15 tahun persis yang tadi dia sampaikan itu 4 perusahaan. Jadi pertama Freeze and Flag Indonesia, itu orang mengenalnya susu bendera. Nah, jadi saya pertama kali bekerja di situ sebagai manajemen trainee, sampai akhirnya saya keluar sebagai regional manager di situ. Nah, itu 4 tahun lebih sedikit. Kemudian saya masuk ke PT Nutrisia Indonesia. Nutrisia Indonesia itu adalah susu bayi, susu premium. Jadi, kalau ada Nutrilon, Bebelac dan lain-lain, itu juga perusahaan Belanda. Nah, itu kurang lebih 5 tahun di situ. Kemudian saya pindah ke Zulich Pharma Group. Itu apa namanya, perusahaan distribusi multinasional. Dia membeli 2 perusahaan distribusi di Indonesia waktu itu. Salah satunya Wigo Distribusi Farmasi. Dia minta saya untuk membantu merestruktur, membantu mengembangkan sistem dan tenaga penjualannya. Nah itu dapat cuma 2 tahunan. 2 tahun aja. Nah terakhir saya diundang untuk membantu transformasi di perbankan. Jadi apa namanya, perbankan ketika itu mau mengembangkan consumer produk, jadi produk-produk yang langsung kepada konsumen. Nah, ada Boston Consulting Group, BCG Consulting mengatakan kalau perbankan mau mengembangkan bisnis konsumen, Anda harus ambil orang-orang dari consumer good. Nah, saya kan backgroundnya sebelumnya perusahaan konsumer ya. Nah, lalu diambillah saya, dicaploklah saya untuk mengembangkan perbankan. Nah, di bank saya dapat kurang lebih 4 tahun lebih sedikit. Jadi totalnya itu juga kurang pas 15 tahun. Nah, sekarang saya sedang menjalani kuadran 3. Sekarang udah di
kuadran 3 nih Mas. Kuadran 3 itu bekerja sendiri atau menciptakan lapangan kerja atau berwira swasta, entrepreneur ya. Ini tahun yang ke-11 ya. Saya 2009. Sekarang kan 2020. Jadi tahun yang ke-11 dalam menjalani 15 tahun kuadran 3. Jadi ya banyak suka duka, dinamika, bagaimana juga menciptakan lapangan-lapangan kerja, membuat ide-ide dan lain-lain. Masing-masing kuadran kan tantangannya beda-beda ya. Nah, saya bercita-cita nanti 4 tahun, 5 tahun kemudian ini pindah ke kuadran akhir saya. Kuadran keempat itu murni sosial. Jadi kalau sekarang masih sosial, tapi lebih banyak cari duit gitu kan, nanti di kuadran 4 murni sosial. Jadi nggak cari duit lagi. Ya ada duit berapa ya itulah yang dinikmati, kalau nggak ada ya tinggal minta sama anak sama cucu kan nanti kan gitu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira persiapannya menuju kuadran 4 ini sudah berapa persen ya Pak? Nah, alhamdulillahnya Allah kasih ujian dengan COVID kan. Iya. Sebetulnya kalau tidak COVID itu insya Allah harusnya sudah mendekatin ya ke penyelesaian 30-40%. Jadi cita-citanya kan sederhana ya, spend saving sejumlah uang tertentu untuk pensiun, membesarkan anak-anak, karena saya menghitung dari pindah kuadran 3 ke 4 itu anak-anak sudah selesai kuliah. Anak sudah selesai kuliah, insya Allah juga sudah nanti berumah tangga, nah barulah saya murni tidak mencari uang lagi. Kalaupun nanti ada yang saya tinggalkan, bisnis mereka yang melanjutkan, saya nggak mau involve. Saya nanti tinggal diundang oleh Mbak Dia, ceramah kemana, tidak boleh dikasih duit, tidak boleh dibayar lagi. Kalau sekarang saya diundang, saya minta dibayar gitu kan. Karena masih di kuadran 3. Gitu. Kalau di kuadran 4 saya nggak mau. Kalau ada orang yang mau bayar nanti, silakan masukkan ke yayasan saya. Silakan sumbang ke yayasan, karena ada tadi saya cerita ya, kita offline ada 5 cita-cita besar lagi yang belum saya peroleh sampai akhirnya nanti di kuadran ke-4 begitu. Apa Pak inspirasinya awalnya Bapak sampai bikin saya mau membentuk 4 kuadran ini dalam hidup saya? Nah, itu terinspirasi dari proses pembelajaran sebetulnya ya. Jadi saya punya patience, benar-benar saya senangi selalu belajar untuk melakukan perubahan demi perubahan, terutama belajar tentang manusia. Jadi interaksi orang, interaksi manusia di lingkungan manapun itu saya amatin, saya belajar. Jadi saya menikmati. Jadi people change, people development itulah bagian dari passion saya. Nah, karenanya waktu saya bekerja, saya sering ikut training-training. Orang kadang-kadang kan menghindar, malas. Yang gratis kok, gratis dan untuk masa depan kita kan. Nah, saya sering ikut. Toh perusahaan kirim. Nah, di situ saya terinspirasi. Salah satu training yang ketika saya lupa di Freeserve apa di Nutrisia. Kalau nggak salah di Nutrisia awal-awal itu saya ikut training 7 Habit ya, yang Stephen Covey. Nah, Stephen Covey itu keren banget di situ. Dia bilang hidup ini kan harus Anda rencanakan. Tapi bagaimana Anda merencanakan kehidupan, bagaimana Anda mengisi kehidupan itu, mulailah berpikir dengan akhir. Jadi mulailah sesuatu dengan akhir pemikiran yang akan Anda lakukan. Nah, dia mengatakan bahwa coba bayangkan suatu ketika Anda mati, Anda terbujur lemas mati, dan ada orang mengitari Anda. Dan semua itu orang-orang yang penting bagi Anda. Ya, orang tua, istri, anak, atasan, bekas bawahan, teman kerja, sahabat, dan seterusnya. Nah, apa yang Anda inginkan mereka untuk ucapkan ketika Anda meninggal itu? Nah, tulis. Nah, tentu saya menulis kan, saya ingin orang tua saya mengatakan saya sebagai anak yang bertanggung jawab, baik, berbakti orang tua. Istri saya dia tidak KDRT dan seterusnya misalnya gitu ya. Sampai sekarang saya masih simpan tuh dokumen itu. Nah, dari tulisan demi tulisan itulah kita melakukan tindakan, perkataan dan perbuatan kita merefer kepada apa yang kita inginkan, supaya suatu ketika kita mati benar-benar itu terjadi. Nah, disitulah saya berpikir tentang kuadran. Karena untuk melakukan itu, saya perlu berproses terus kan. Apa saya dari awal sampai akhir matinya mencari duit terus gitu misalnya. Apa saya kerja terus gitu. Kapan sosialnya? Atau apa sosialnya cuma 20% terus misalnya gitu ya. Kalau dulu nyumbang sedekah 2,5% dihitung lagi gitu kan pelan-pelan. Karena sebagai bekerja kan uangnya ya itu aja kan gitu kan. Nah, terus itu berproses, makanya saya ciptakan 4 kuadran kehidupan itu gitu. Pas lagi pelatihan 7 Covey tadi kan ada
ada buat orang tua, istri. Kondisinya Bapak di situ berarti memang sudah profesional. Berkeluarga juga sudah? Belum. Oh belum, tapi sudah merancang dari sekarang. Iya. Berarti penting ya Pak perencanaan itu dari awal, sebelum kita jangan menunggu kita udah berumah tangga baru direncanakan. Yes. Jadi ketika waktu yang paling tepat untuk merencanakan kehidupan adalah ketika transisi kita dari tamat kuliah masuk ke dunia nyata. Nah di situ buatlah perencanaan. Orang selalu bilang hidup ini mengalir aja. Saya nggak sepakat. Saya berpikir hidup itu harus direncanakan. Kita mau capai apa sih? Masa kita mau menuhin doang kan dunia ini gitu ya, ngabisin aqua, ngabisin apa gitu ya, menambah pemanasan global dan lain-lain. Jadi kita buat rencana. Saya mau menjadi apa ya? Orang bilang bahasa kerennya visi misi gitu ya. Visi hidupmu apa? Nah, jadi kita buat rencana, lalu rencana itu yang sudah kita tulis, baru kita jalanin satu persatu dengan milestone yang sudah kita buat. Istilah saya tadi saya sempat singgung, saya buat 20 hal besar yang mau saya capai selama hidup. 20 hal besar itu bukan ya contohnya jalan-jalan ke Singapura, Bali itu kecil aja itu, gampang itu gitu kan. Tetapi 20 hal besar itu yang sangat berarti dalam hidup kita sebagai legacy atau kontribusi kita terhadap hidup. Misalnya berkeluarga, itu kan sebuah perencanaan atau tujuan hidup yang bagus, yang mulia ya. Berumah tangga, punya anak, menyekolahkan anak sampai level tertentu. Berbakti sama orang tua, katakanlah misalnya menghajikan orang tua. Kemudian memberikan sekolah terbaik untuk anak, atau sekolah lagi, membangun rumah ibadah. Nah itu bagian-bagian tujuan hidup. Nah cara kita mencapai itu bagaimana? Dengan bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya kan gitu. Jadi uang, pekerjaan itu alat untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Bukan tujuan. Oke, tadi sudah bahas tentang sayang pandang di dalam tentang karir nih Pak. Lalu menemukan tadi tujuan hidupnya melalui kuadran tadi, konsep yang Bapak jalani. Kegagalan apa sih Pak atau tantangan yang pernah Bapak hadapi selama hidupnya itu memberikan kesan yang sangat dalam mungkin ya? Apa jadi tipping pointnya Bapak? Ya. Jadi Allah mungkin memberikan ujian, momentumnya berbeda-beda kali ya untuk setiap orang. Saya dalam hidup merasa itu ketika di kuadran 1 dan 2 itu hampir tidak ada tantangan dalam hidup. Kuadran 1 ya juara umum, ya dapat undangan, ya ketua OSIS, ya ketua macam-macam kan gitu ya. Ketua senat, pokoknya mulus-mulus saja tuh. Mulus kuadran 1, kuadran 2. Ya, jadi nilai bagus gitu ya. Jadi kan orang selalu bilang, wah kalau jadi aktivis nilainya jelek. Saya nggak ketemu tuh yang begitu gitu. Terus kalau jadi aktivis mesti tamatnya 6 tahun, 5 tahun. Saya 4 tahun kurang dikit kan gitu kan. 4 tahun padahal Bapak tim ya Pak ya? Ya, padahal saya teknologi industri pertanian yang lumayan juga lah ya. Itu 5 besar jurusan ya di IPB ketika itu. Sekarang saya nggak tahu, mungkin juga masih masuk, mungkin 10 besar ya. Nah jadi di kuadran 1 dan 2 itu saya nyaris hampir belum dikasih ujian tuh sama Allah. Dikasih ujian, tapi ujiannya ujian kesenangan ya, ujian kenikmatan lah gitu ya. Nah ketika di kuadran 3, disitulah saya diberikan ujian yang sifatnya tanda kutip kesulitan. Jadi saya sebutnya tsunami ya. Saya sudah mengalami 2 kali tsunami dalam berbisnis ya, dalam kehidupan ini di kuadran 3 ini. Tsunami pertama ketika saya mulai berbisnis kan tahun 2009 ya. 2009. Begitu 2012 itu saya bangkrut. Jadi ada salah satu usaha saya, bukan yang konsultan, tapi ada saya waktu itu membuat koran lokal ya, yang niatnya sih baik, cita-citanya baik, mencerahkan orang dan membantu para kru ini, para jurnalis. Jadi suatu ketika datanglah segerombolan jurnalis sama saya baru keluar kerja, ada dunia profesional. Tahu sendiri kalau dunia profesional, berpikir bagus, positive thinking sama orang, komunikasinya ya nilai-nilainya bagus. Saya tidak membayangkan bahwa ternyata di dunia entrepreneur itu, dunia persilatannya banyak yang gelap juga. Nah datang segerombolan orang, Pak kita bikin koran Pak, bagus Pak, begini-begini. Itu saya ukur dengan logika ilmiah dan logika bisnis saya, kaitannya masuk nih. Tapi saya tidak membayangkan ukuran logika integritas. Saya tidak membayangkan logika main-main yang gelap-gelap itu, karena sebelumnya kita belum pernah mengalami itu. Nah, apa yang terjadi? Itu hancur hanya karena dimakan oleh mereka sendiri. Jadi saya mengeluarkan biaya, saya mengeluarkan dana, tetapi itu akhirnya mereka dapat dana, dapat sponsor, dapat iklan, dapat apa, masukin kantong sendiri.
yang saya tidak tahu. Nah, akhirnya itu koran berjalan setahun lebih, tetapi hasilnya tidak kelihatan. Sementara ketika itu dana sudah habis 2 miliar. Dan zaman tahun 2012 2 miliar sesuatu yang gede kan. Iya. Jadi saya merenung dan saya diskusi sama orang, ya lupakan aja katanya, forget it. Nah di situ tsunami yang pertama. Jadi bahkan 2 miliar itu 50% diantaranya itu saya sudah berhutang-hutang ketika itu. Karena orang waktu tamat dari bekerja tentu tidak juga punya uang yang banyak sekali. Kita bekerja ya uangnya kasih gitu-gitu aja. Tapi ada tabungan, tidak punya hutang ketika itu. Nah dengan mulai berbisnis akhirnya berhutang-hutang kan gitu ya, akhirnya berhutang-hutang. Nah itu tsunami yang pertama. Nah lalu itu saya recovery di dalam waktu yang tidak terlalu panjang lah, 2 tahun sampai 2014 awal atau 2013 akhir. Alhamdulillah itu recover. Saya bisa membangun bisnis-bisnis lagi beberapa. Nah sekarang COVID ini tsunami kedua nih. Ya, COVID ini tsunami kedua. Kenapa? Karena 4 macam bisnis yang saya lakonin itu berhubungan langsung atau kena dampak langsung oleh COVID ini. Orang bilang kan bisnisnya turun 30%, 40%. Saya 100%. Jadi dalam 4 bulan ini kantor kita sama sekali tutup, dan karena memang ya bisnisnya antara lain konsultan training, semua perusahaan mendelay atau menunda, mempospon. Nah, berarti kan tidak dapat bisnis dari situ. Properti, saya punya juga sedikit properti kecil-kecilan. Itu juga tidak ada yang mau beli rumah sekarang. Yang ada malah yang jual rumah kan, banyak yang nempel-nempel dijual gitu. Nah, kemudian saya bisnis umroh. Ya, sempat saya berjuang untuk kesulitan di tahun 2019. Begitu mau mulai lagi kena COVID, di lockdown oleh Saudi. Nah, yang keempat kita ada punya bisnis kursus yang monthly basis ya untuk tuition fee-nya, biayanya. Itu juga ketika siswa diliburkan di rumah, ya kursus ikut libur juga gitu. Jadi ya ini tsunami yang kedua, tetapi saya tetap meyakini sesulit apapun, di balik kesulitan itu Allah menjanjikan kemudahan. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al 2 kali janji Allah dalam Al-Quran bahwa ya kamu harus melalui susah-susah dulu, tapi nggak mungkin setelah susah itu susah lagi. Pasti setelah susah itu mudah. Jadi ketika hari ini kita susah, kita bayangin pasti akan ada mudah kan. Nah kapan itu mudah? Ya kita jalanin aja. Bahwa mungkin mudah itu nanti kemudahan itu sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin ditambah sulit dulu ya kan, tambah susah dulu. Ya kita jalanin aja. Nah itu titik balik ya saya kira Nah, dengan COVID ini juga semua pemikiran tentang bisnis, semua orientasi itu berubah total. Banyak yang berubah ya Pak. Pasti berubah total ya. Bahkan saya membayangkan ke depan karena saya sudah mendekati kan ke kuadran 4. Saya pikir ya berapapun dapat uang ya nanti tinggal didonasikan aja gitu. Jangan usah lagi untuk kita tabung-tabung atau mungkin kita 50-50 ya, bagi 2. Kalau dulu kan ngitung-ngitung mau sedekah 2,5%, 5%, 10%, nanti saya pikir ya 50% aja, kenapa harus 10%, 20% gitu. Nah gitu Mbak Dia. Oke, menarik sekali Bapak. Sebuah keniscayaan, waktu, energi, sumber daya kan terbatas. Nggak bisa kita seenak kita kalau lagi kerja kan gitu, ada keterbatasan. Nah, karena waktu, sumber daya, energi yang terbatas, sementara keinginan yang tidak terbatas, kita harus ada komprominya itu. Saya mau mencapai apa sih gitu. Kita sebagai manusia dalam hidup harus punya nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu kan yang nanti dilihat orang atau ditandain orang ini seperti apa sih gitu.